kembali kita akan membahas lagi mengenai Vingo. Nah, saya akan menceritakan prospek dari bisnis Vingo. Nah, kembali lagi akan saya ulang kembali mengenai Vingo. Nah, apa itu Vingo ya? Saya akan ulangi kembali untuk mengingatkan kepada teman-teman mengenai prospek dari bisnis Vingo ini. Oke. Nah, yang saya bahas di sini adalah yang pertama, mengapa saya bisa bergabung kepada Vingo ya. Itu saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya mengapa sehingga saya itu bisa memilih untuk bergabung di Vingo. Nah, pertama saya akan menceritakan itu awal mula itu saya kenal Vingo itu tidak sengaja. Kenapa saya katakan tidak sengaja? Jadi history dari Vingo saya kenal itu saat lewat di beranda Facebook. Oke. Saat lewat di beranda Facebook saya. Nah, kebetulan yang posting di Facebook itu merupakan rekan kerja saya di sebelumnya atau di perusahaan sebelumnya. Jadi kita berteman di Facebook, sehingga saya melihat dari Vingo yang ditawarkan ataupun yang diiklankan di Vingo ya. Nah, di situ saya melihat secara nggak sengaja gitu. Jadi secara nggak sengaja saya tekan link yang merupakan web dari Vingo, web dari buatan untuk marketing di Vingo ya. Jadi saya tekan. Nah, kemudian saya diarahkan di web tersebut. Saya baca-baca sekilas. Nah, kemudian saya diarahkan ke WhatsApp. Jadi di webnya itu ada WhatsApp. Saya tekan. Nah, terhubung langsung ke kebetulan leader saya itu adalah Pak Wahyudi ya. Nah, langsung dihubungkan dan saya tanya-tanya ya. Apa itu sebenarnya Vingo ya? Bisnisnya itu seperti apa? Nah, kemudian saya tanya dan Pak Wahyudinya menjelaskan dengan cepat ya. Jadi secara logika, secara penjelasan sepintas itu saya nggak dapat ya, nggak bisa mencerna. Jadi, nah, cuman yang diumpamakan itu cuma penggunaan dari Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, jadi saya ditanyakan pernah menggunakan Shopee, Lazada, dan lain-lain itu. Nah, kebetulan saya pengguna Shopee ya. Nah, makanya jadi diistilahkan gini, gimana kamu, apa yang kamu dapatkan dengan menggunakan Vingo, menggunakan Shopee katanya. Ya cuman belanjaan gitu. Oke, dan cuma belanjaan. Nah, kemudian ditawarkan ini sangat menarik, ini persis sama dengan platform lainnya, marketplace lainnya seperti Shopee, Lazada. Nah, di situ sama saja penggunaannya katanya. Nah, kemudian karena saya pengguna Shopee ya saya gampang gitu, maksudnya gampang untuk menganalogi. Kenapa saya katakan gampang menganalogi? Nah, jadi yang saya maksudkan itu, saya bayangkan saya pengguna Vingo itu. Saya bayangkan saya sebagai pengguna Vingo yang sama halnya saya menggunakan aplikasi Shopee. Oke. Nah, di situ langsung saya sedikit tangkap mengenai bisnis itu. Nah, jadi dikatakan kalau misalnya Mas nanti misalnya gabung di Vingo, nah itu akan lebih tahu bagaimana itu Vingo. Nah, saya tanya kembali, keuntungan saya kalau misalnya pakai Vingo apa gitu ya. Nah, di situ dijelaskan ada beberapa jabatan, ada beberapa hal yang membuat kita bisa menguntungkan gitu. Nah, kemudian akhirnya saya
lupakan dulu gitu, lupakan sekitar sehari 2 hari gitu. Nah, cuma di bayangan saya itu ini prospek bisnis yang bagus gitu, ini prospek bisnis yang bagus. Nah, kemudian saya ambil, jadi saya nggak langsung serta merta percaya dengan Pak Wahyudi ya kebetulan ya. Jadi nggak serta merta. Jadi saya cari tahu dari luar gitu. Saya cari tahu apa itu sebenarnya Vingo. Jadi saya browsing di Google, saya browsing di YouTube. Nah, yang membuat saya lebih yakin itu adalah di YouTube. Nah, oke. Makanya ketika saya merekomendasikan kepada teman-teman yang lain, itu saya rekomendasikan untuk melihat informasi mengenai Vingo itu di YouTube. Oke. Nah, kenapa saya katakan di YouTube? Nah, seperti saya ceritakan tadi, saya nggak langsung serta-merta percaya dengan Mas Wahyudi tentang Vingo ini gitu ya. Nah, kemudian saya cari tahu sekitar sampai saya begadang gitu ya. Sampai saya begadang, saya cari tahu di Chrome, saya cari tahu di Facebook, saya cari tahu di YouTube, dan saya membuahkan hasil. Artinya ya, ini bisnis luar biasa gitu. Ini bisnis luar biasa, sekali lagi saya katakan ini bisnis luar biasa. Nah, kemudian langsung saya temui atau langsung saya hubungin kembali Pak Wahyudinya bahwa saya langsung bergabung menjadi PS, Preferred Server. Nah, oke. Mungkin bagi Anda yang baru melihat video ini, mungkin belum tahu atau masih tahu dari sosial media saya, mungkin belum tahu secara detailnya. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Nah, akan saya jelaskan, sebenarnya di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan apa itu Vingo, keuntungannya apa gitu. Tapi nggak fair gitu ya. Lebih detail sepertinya saya jelaskan melalui obrol tidak langsung ini ya. Oke. Nah, pertama ya. Nah, kita harus tahu dulu itu apa itu Vingo gitu ya. Vingo. Nah, Vingo ya. Nah, Vingo itu seperti saya katakan tadi, itu sama halnya seperti Shopee, Lazada, Blibli.com, JD.ID, dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu yang sudah terkenal di contoh di Indonesia gitu ya. Nah, dengan adanya Vingo memperkenalkan dengan prospek bisnis, artinya memberikan prospek bisnis kepada masyarakat ataupun yang penggunanya, memberikan hak akses istimewa gitu ya. Nah, oke. Apa itu Vingo? Nah, apa itu Vingo? Nah, Vingo itu adalah platform marketplace atau e-commerce atau toko online berbasis afiliasi. Nah, toko online, yang menjadi pembedanya itu ialah toko ini ada toko berbasis toko online pertama di Indonesia. Nah, bakalan launching di Indonesia ya. Toko online pertama di Indonesia memberikan kesempatan bagi kita untuk berafiliasi dengan Vingo. Sudah tahu kan apa arti afiliasi? Coba cek di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan apa itu afiliasi. Oke, saya akan kasih tahu secara singkatnya ya. Afiliasi itu artinya penjaringan atau bagi hasil. Garis besarnya bagi hasil. Oke. Nah, kemudian kenapa kita harus download yang namanya Vingo? Kenapa kita harus bergabung dengan Vingo? Nah, ini yang saya jelaskan. Vingo ini istimewa. Nah, istimewa dari platform lainnya seperti e-commerce lainnya itu tidak kita dapatkan gitu ya. Seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, OLX, Bukalapak, Blibli.com. Nah, karena Vingo ini hadirnya itu berawal dari rencananya itu tadinya di bulan Maret ya, antara Maret gitu. Nah,
rencananya launching di Maret. Cuman karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu seluruh negara mengalami yang namanya virus corona, jadi ditunda launchingnya di Indonesia ya gitu. Nah, di beberapa negara sudah launching sebelum adanya corona ya. Di Cina pertama yang launching, yang kemudian launching di Malaysia, Singapura. Nah, di Thailand juga sudah launching. Nah, next ke Indonesia. Oke. Nah, kenapa ini sangat penting saya jelaskan? Nah, karena saya nggak mau teman-teman yang akan bergabung itu saya tidak mau teman-teman itu bergabung bisnis-bisnis yang hoax gitu ya. Tidak mau bergabung dengan bisnis yang ya seperti kita membeli kucing dalam karung, kita nggak tahu apa itu bisnis itu gitu. Nah, jadi makanya saya jelaskan secara detail di sini ya. Oke. Nah, saya jelaskan kembali yang menjadi pembedanya itu yang menurut saya itu luar biasa ya. Yang pertama itu ketika kita bergabung dengan Shopee, bergabung dengan Vingo sebagai Shopee software, nah itu akan berlaku secara internasional. Jadi ketika kita ke Malaysia, ketika kita ke Singapura, itu bisa berlaku gitu ya. Nah, kemudian yang keunggulannya itu saya jelaskan kembali, tidak perlu stok barang. Jadi Anda sebagai pemilik toko yang multinasional bahkan internasional, dan Anda memiliki saham di dalamnya. Oke. Nah, kemudian Anda sebagai ownernya, itu yang saya katakan tadi. Kemudian tidak perlu tunggu BEV. Apa itu BEV? Break even point. Nah, jadi cuma kita lihat break even point itu kembalinya modal gitu. Jadi cuma kita lihat sebulan 2 bulan gitu ya. Nah, kemudian tugas Anda itu, ini yang spesial banget ya. Tugas Anda itu cuman copy paste. Anda ambil linknya, share ke teman-teman Anda, dan teman-teman Anda share, dan teman Anda share, maka uang kepada Anda mengalir. Oke. Nah, kemudian tidak perlu buat website. Nah, kenapa aku bilang tidak perlu buat website? Karena ketika Anda bergabung nanti di Shopper di Vingo, itu sudah disediakan website. Tinggal apakah Anda bersedia menjadi pengguna istimewa? Nah, oke. Nah, yang selanjutnya itu tidak ada batas maksimal penghasilan. Yang selanjutnya itu tidak perlu cari supplier. Oke, di sini intinya keunggulannya itu kita tidak perlu repot. Tidak perlu repot-repot. Apapun itu, kita cuman copy paste. Seenak apa sih ini bisnis gitu ya. Nah, oke. Nah, oke. Mungkin bertanya, bagaimana sih Bang? Bagaimana sih Kak untuk bergabung di Vingo? Oke, saya jelaskan cara bergabungnya itu. Nah, perlu saya jelaskan ya. Oke, perlu saya jelaskan di sini ada empat jabatan. Oke, ada 4 jabatan di Vingo. Nah, oh iya, sebelum ke situ kita akan menjelaskan dulu seperti yang saya katakan tadi, jangan berbisnis seperti membeli kucing dalam karung. Oke, nah kita ambil dulu profil Vingo itu. Nah, tadi kan kita tahu tadi Vingo itu ininya basisnya seperti marketplace lainnya ya, cuman sistemnya doang yang berbeda. Oke, sistemnya doang berbeda dari beberapa keunggulannya. Oke, nah oke, harus kita ketahui dulu Vingo itu profilnya seperti apa gitu ya. Nah, oke, kita jelaskan profil Vingo itu. Nah, biar kita tahu secara detail, artinya kita berbisnis sama siapa, itu artinya kita berbisnis sama siapa,
dan untuk siapa kita berpartner gitu ya. Oke. Nah, oke. Vingo. Nah, yang menjadi CEO dari Vingo ini adalah Jack Yi. Nah, tahu Jack Yi? Nah, Jack Yi ini sudah lama bekerja. Oke, saya tunjukkan ini Jack Yi. Oke, sebentar ya. Jack Yi. Nah, ini orangnya Jack Yi. Kita lihat ya. Dia awalnya itu bekerja di Alibaba Group. Nah, dia bekerja itu sekitar 13 tahun. Nah, otomatis ya nggak diragukan lagi dah. Nah, oke. Mungkin Anda tahu apa sih itu Alibaba gitu. Nah, tahu Alibaba? Nah, Alibaba itu aplikasi untuk kita mengimpor barang. Oke, untuk mengimpor barang di mana seperti kita ketahui bahwa Alibaba itu yang punya itu siapa? Tahu siapa? Ya, Jack Ma. Oke, Jack Ma. Tahu kan Jack Ma? Nah, sering sih kita lihat itu sebagai sering dibuat orang itu sebagai motivator gitu ya, motivator. Jadi misalnya kita buat kata-kata motivator, terus kita cantumin fotonya gitu ya, atau beberapa kata-kata motivator dari Jack Ma gitu ya. Nah, mungkin Anda yang suka motivator pasti tahu, oke? Nah, kenapa dia dipercayakan? Nah, oke, Vingo itu merupakan grup dari Alibaba. Nah, kenapa dia dipercayakan si Jack Ye ini CEO Vingo menjadi CEO Vingo itu kenapa? Nah, karena Jack Ma sudah percaya, artinya Jack Ma sudah melihat pekerjaan selama 13 tahun. Artinya dia mau yang lebih lagi untuk berkarya di Alibaba Group gitu. Jadi dipercayakan untuk memegang Vingo, oke? Nah, kemudian itu sekedar informasi. Jadi investor terbesar di Vingo itu adalah Jack Ma, oke? Nah, artinya Anda nggak usah ragu lagi, nggak usah risau lagi. Vingo ini grupnya besar, jadi nggak usah diragukan lagi. Nggak mungkin yang namanya tipu-tipu, oke? Jadi Vingo ini luar biasa, perusahaan besar, dan perusahaan emang sudah mendapatkan beberapa penghargaan, oke? Jadi tinggal di diri kita bagaimana kita untuk menyikapinya, kita mau maju atau enggak gitu ya. Itu tergantung dari diri kita, oke? Nah, oke, kemudian nah, bagaimana sih sebenarnya ini? Nah, Anda udah tahu secara detail ya, maksudnya profil dari Vingo itu. Kemudian jadi bisnis ini sudah tidak membeli kucing dalam karung, karena kucing yang di dalam karung itu Anda sudah tahu warnanya, Anda sudah tahu motif kucingnya, Anda sudah tahu jenis kelamin kucingnya. Nah, begitulah maksudnya yang saya jabarkan di sini. Jadi Anda biar lebih yakin. Kenapa saya buat video ini? Biar Anda lebih yakin. Oke, oke, saya akan jelaskan sistemnya ya. Sistem. Nah, oke, dari tadi mungkin Kak, dari tadi cerita ini, cerita itu, cerita ini, harus ke intinya langsung. Oke, saya akan ke intinya langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi pemilik atau owner di Vingo ini. Oke, perlu Anda pahamin ada 4 jabatan ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin tadi belum sempat saya jelaskan. Ada 4 jabatan. Nah, yang pertama itu shopper. Nah, apa itu shopper?
Shopper itu sama halnya kayak kita download Shopee, kita belanja, itu yang namanya shopper, artinya pembelanja. Hak Anda itu cuma belanja. Jadi kalau Anda itu posisi di pembelanja, artinya Anda cuma membeli, tapi walaupun Anda cuma seorang pembeli atau cuman yang pengguna atau pembelanja melalui Vigo, itu Anda sudah berada di tempat belanja yang benar tentunya. Kenapa saya katakan begitu? Nah, unggulannya adalah, kenapa? Unggulannya itu harga di Vigo itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Oke, saya jelaskan. Kenapa lebih murah di Vigo? Nah, lebih murah itu dikarenakan itu harga. Jadi pemasok ke Vigo itu langsung dari pabrik, oke? Langsung dari pabrik. Nah, kalau bahasa di Malaysianya itu kilang gitu ya. Artinya yang membuat produksi langsung menjual di aplikasi Vigo gitu. Makanya kita bisa dapat murah. Nah, beda dengan platform lainnya ya, seperti Shopee, seperti Lazada, nah gitu ya. Nah, itu mereka mengambil beberapa, belum lagi iklan. Jadi dari pabrik ke distributor, dari distributor ke supplier, dari supplier ke penjual besar, dari penjual besar ke seperti kita, pembeli. Dan di situ, di pembeli itu kita bisa jual lagi gitu. Nah, kenapa misalnya? Oke, perlu saya jelaskan kenapa kita memiliki harga yang bervariasi di Shopee. Contoh misalnya, kita melihat headset ya, misalnya headset itu di Shopee itu ada yang harga 25.000, ada 35.000, ada 30.000. Nah, itulah penyebabnya beda-beda harganya. Tapi belum kita ketahui itu asli atau enggak ya. Kenapa saya katakan itu? Nah, mengapa saya katakan itu? Mengapa saya katakan demikian? Ya karena Shopee dan Vigo itu sangat berbeda ya. Jadi kalau di Vigo itu harga itu memang dipangkas ya, dipangkas artinya tidak melewati beberapa tahap. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, jadi contoh nih, saya membeli barang di Vigo. Nah, mungkin ya kak, takutnya harga kalau misalnya satu harganya mahal. Nah, melihat yang namanya iPhone S, iPhone berapa lah gitu ya. Nah, kita contohkan misalnya iPhone S berapa itu ya, gue juga nggak begitu paham iPhone. Oke, kita contohkan aja headset misalnya. Nah, pernah nggak Anda melihat headset yang 15.000, 35.000 yang merek Samsung? Oke, merek Samsung. Nah, mungkin Anda lihat di Shopee ada yang 15.000, ada 10.000, dan cuci gudang katanya 5.000 katanya. Yakin nggak Anda itu ori? Yakin nggak? Nah, saya katakan itu Anda mungkin tidak yakin ya. Nah, makanya di sini saya jelaskan di Vigo itu asli barang-barangnya ori. Nah, kenal yang namanya JDID. Nah, mungkin lebih mengarah ke JDID kita. Nah, cuman JDID itu ya nggak tahu ya harganya seperti apa. Nah, cuma JDID itu memang menyediakan barang-barang ori ya. Nah, begitu juga nanti di Vigo. Oke, begitu juga nanti di Vigo harganya ori. Nah, harganya akan lebih murah tetapi barang ori gitu. Nah, jadi perlu saya jelaskan itu tadi, misalnya kita tadi beli headset. Nah, misalnya di Shopee nanti Anda melihat 35.000. Nah, di Vigo 36.000 gitu. Nah, tapi belum bisa kita pastiin yang 35.000 di Shopee itu ori, karena penjualnya itu banyak gitu, banyak yang punya counter, atau kita yang misalnya barang second kita pajang di situ dan bisa terjual
gitu. Jadi itu merupakan pembeda yang terpenting ya. Oke. Nah, yang kedua tadi yang kita katakan 4 jabatan ya. Yang kedua prepper shopper. Nah, prepper shopper ini sering kita sebut di istilah di Vingo ini adalah PS. Kita singkat PS, prepper shopper. Artinya kita sebagai pembelanja diberi hak istimewa. Nah, di sini nih kita mulai mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, ini perlu Anda dengarkan baik-baik ya. Dengarkan sugesti saya, sugesti. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan ini. Ini artinya inti bisnis ini di sini ya, oke? Nah, di prepper shopper, oke? Prepper shopper, oke? Atau yang disebut PS, oke? Di sini saya jelaskan PS itu sama halnya pembelanja. Nah, cuma itu kita diberi hak istimewa untuk menjadi pembeli sekaligus penjual atau pemilik toko Vingo. Oke. Nah, mungkin Anda berpikir, di Shopee juga bisa kok aku buka lapak, aku juga bisa buka lapak di Tokopedia. Nah, beda. Kenapa saya katakan beda? Di Shopee Anda ambil barang, comot sana, comot sini, pajang, atau Anda punya barang pajang gitu. Nah, itu nggak karu-karuan harganya seperti apa, terserah Anda. Artinya tadi tidak ada batasan harga maksimum, harga minimum, jadi terserah Anda gitu. Nah, cuma di situ jadi Anda capek gitu ya, maksudnya crop gambar sana, ambil harga di sana dulu, lihat dulu harganya itu bisa lebih mahal atau lebih murah nggak gitu kan. Nah, itu emang Anda tidak menyetok barang gitu, dan disebut itu namanya itu dropship ya. Oke. Dropship. Jadi Anda pajang barang orang terus dibeli orang. Nah, tiba-tiba barang itu nggak ada, ayo. Cakep nggak? Nah, Anda berantem sama risikonya kalau saya katakan besar ya. Nah, tetapi kalau di Vingo ini Anda tidak usah khawatir, tidak usah risau. Anda cuman memperluas jaringan dan tugas Anda itu hanya menyebarkan link. Oke, saya jelaskan lagi. Tugas Anda itu hanya menyebarkan link. Oke. Tugas Anda hanya menyebarkan link. Nah, di sini terus Anda bertanya, terus keuntungan Anda menyebar link apakah? Kalau cuma sebar link buat apa gitu kan? Nah, di sini gitu. Artinya kita merekomendasikan orang untuk memakai aplikasi ini untuk berbelanja. Jadi layaknya kita seperti pengguna Shopee. Jadi misalnya kita rekomendasikan ke orang nih, ayo pakai Vingo, belanja di ya, belanja apa aja, kebutuhan apa aja ada di Vingo gitu. Oh iya kak, nah misalnya diinstal dan memakai kode. Nah, disinilah hak istimewa Anda itu, Anda diberikan kode referral. Oke, Anda diberikan kode referral. Jadi Anda diberikan kode referral untuk Anda share agar aplikasi Vingo dipakai orang lain. Apa keuntungannya kak? Nah, keuntungannya itu ini perlu saya jelaskan secara gamblang gitu ya, secara jelas gitu ya. Jadi ketika Anda merekomendasikan, ini perlu diingat secara jelas, perlu dicerna secara jelas. Ketika Anda merekomendasikan aplikasi Vingo kepada orang lain dan memakai kode yang Anda sarankan atau link yang Anda sebarkan dan mereka install dan download dan belanja, secara nggak sengaja mereka belanja gitu atau tertarik belanja dengan Vingo gitu, mereka mendapatkan penawaran harga lebih murah di Vingo gitu, Anda sudah berhak
10%. Oke? 10%. Contoh, saya akan kasih contoh nih misalnya. Saya merekomendasikan, saya kan sudah seorang prefer shopper, dan doakan saya bisa menjadi AM dan AT ya, oke? Biar lebih besar jaringan untuk kita. Nah nanti kalau misalnya mau gabung, tinggal lihat di deskripsi video ini ya. Nah, contoh, saya mau membagikan link dan diinstal. Misalnya teman saya install ya. Nah dia tadinya hobi belanja gitu ya, hobi belanja. 1 bulan itu dia bisa belanja misalnya itu sampai 1 juta gitu ya, karena dia harus beli susu, beli itu, beli ini, beli itu. Jadi total 1 bulan misalnya 1 juta belanja dari aplikasi yang lain, contoh dari Shopee atau Tokopedia ya. Nah kemudian saya rekomendasikan pakai Vingo, maka otomatis belanja dia 1 juta. Oke, belanja 1 juta itu berarti hak saya 100.000. Itu artinya hak saya 100.000, artinya dari 10% dari pembelanjaannya. Dan itu tidak ada matinya. Jadi setiap dia belanja dan belanja, itu kita akan mendapatkan 10% dari setiap belanja. Artinya apa? Ketika kita mati pun, selama aplikasi yang kita rekomendasiin itu masih dipakai orang lain, uang itu akan mengalir terus. Oke. Jadi kita kasih ilustrasi. Anda bayangkan 1.000 orang memakai aplikasi itu dengan estimasi 1 juta. Bayangkan berapa yang Anda dapatkan. 1.000 dikali 1 juta. Oke, dapat 1 miliar. Oke, 1 miliar. Artinya dari 1 miliar, hak Anda itu adalah 100 juta. Itu dalam sebulan. Itu estimasi kita ya. Kalau misalnya member itu sampai, misalnya Anda rekomendasikan sampai 1 juta pengguna, luar biasa. Kekayaan Anda itu akan terus mengalir. Oke, mungkin, alah mana bener kak, nggak mungkin gitu kan. Oke, silahkan cek di YouTube, dan saya akan buktikan nanti, dan saya akan bagikan videonya ketika saya nanti sudah mendapatkan hasilnya ya. Oke, ini perlu Anda ketahuin ya. Nah kemudian terus itu doang kak kita dapatnya. Oke, di samping dari penjualan produk, kita mendapatkan hasil dari jaringan. Contoh ya, saya merekomendasikan orang untuk pakai aplikasi dan menggunakan aplikasi Vingo yang saya rekomendasikan. Kemudian dia tahu gitu ya, ternyata kakak dapat ya 10% dari setiap saya belanja. Iya dong gitu ya. Nah saya jawab akan iya gitu. Nah terus teman saya itu akan saya mau dong seperti kakak gitu, saya mau dapat hasil juga 10% kalau saya membagikan link. Nah begitulah seterusnya. Nah ketika dia naik upgrade jadi tadinya dia pembeli ya, jadi prefer shopper, naik jadi VS. Nah disitulah kita akan mendapatkan sistem jaringannya itu, yaitu kita akan mendapatkan berapa persen, 5% atau sekitar berapa, pokoknya kalau diduitin itu secara rupiah itu 175.000. Jadi setiap kita merekomendasikan. Nah ketika dia merekomendasikan PS lagi gitu ya, PS-nya itu kita tetap dapat ya gitu, tetap dapat. Jadi selalu mengalir gitu ya. Nah ketika tim dia itu belanja, oke, perlu didengar, ketika tim dia itu belanja, kita tetap dapat hasil dari pembelanjaannya. Jadi nggak ada habisnya. Oke, jadi nggak ada habisnya. Oke, perlu saya jelaskan, nggak ada habisnya ya. Oke. Mungkin, aduh kak dari tadi ceramah ini. Oke, saya akan jelaskan bagaimana cara bergabungnya. Oke,
saya akan jelaskan bagaimana cara bergabungnya menjadi naik level. Oke, naik level. Saya akan jelaskan bagaimana cara untuk naik level. Oke, di sini saya jelaskan untuk naik level atau disebut dengan upgrade, atau kita memiliki hak istimewa itu untuk menjadi preferred software itu ada tiga kategori, itu 99 ringgit atau bisa dikatakan 380.000. Jadi menurut rupiah, nanti kalau udah launching di Indonesia udah berbasis rupiah ya gitu. Jadi karena ini kita masih nginduk di Malaysia, jadi kita masih menggunakan ringgit. Nah, ada yang namanya 199, ada yang 299. Itu tergantung pilihan Anda. Tetapi perlu saya jelaskan, itu kalau di 99 ringgit itu ketika Anda naik level menjadi affiliate marketer, itu Anda harus membayar atau Anda harus belanja juga 100 ringgit. Jadi perhitungannya tetap 199. Nah, apa perbedaan dari 99 sama gabung dari 99 ringgit sama dengan 199 ringgit dan 299? Itu perbedaan dari persentase yang kita peroleh nantinya gitu ya. Jadi persentase yang kita peroleh nantinya dari jaringan yang kita rekrut nantinya. Oke, cukup jelas ya. Jadi di sini saya jelaskan bergabungnya itu kita membeli beberapa produk. Oke, kita membeli beberapa produk dari Vingo itu. Nah, di situ kita akan membeli beberapa produk itu yang harga 99. Ada 199, ada 229. Tergantung Anda memilihnya. Anda mau bergabung dari segi mana. Tapi menurut saya lebih baik Anda bergabung di 199 karena hak Anda akan lebih lumayan nanti ya gitu dari pembagian persentasinya. Oke. Nah, akan saya kasih tahu di sini. Nah, cara upgrade-nya itu di sini. Oke. Setelah Anda nanti install di sini, oke. Ini. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini Anda tekan akun. Oke. Nah, di sini ada yang namanya upgrade. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, nih yang di sini nih, upgrade. Nah, itu Anda tekan. Oke. Anda tekan. Nah, tetapi di sini Anda bisa lihat nah, di sini Anda bisa lihat di sini Anda bisa lihat pilih di sini nih. Oke, kelihatan? Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, mungkin sama-sama cahaya nih. Oke, kelihatan ya nih. Oke, ini dipilih, ini pilih. Nah, oke. Nah, inilah barang-barang yang harus kita beli dengan seharga 199. Jadi banyak pilihannya ya. Ada jam tangan, ada koper, ada sikat gigi dan segala macam, ada madu, ada make up juga. Jadi ada skincare, ada segala macam ya di sini ya. Jadi itu yang Anda pilih, itu barangnya. Nah, mahal Kak, 199 gitu. Boleh saya katakan ini gratis. Bohong, gratis? Iya, gratis. Karena Anda akan mendapatkan nilai voucher seharga itu juga. Oke, seharga itu juga. Anda mendapatkan voucher seharga Anda akan mendapatkan voucher senilai 199 itu juga. Jadi artinya Anda hanya bisa dikatakan gratis sebenarnya gitu ya. Sebenarnya gratis ya gitu. Karena Anda mendapatkan voucher seharga 199 itu bisa digunakan 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan masa berlakunya. Jadi nanti ketika launching di Indonesia Anda bisa berbelanja ria ya menggunakan ini. Dan keistimewaan, ini keistimewaan dari preferred software itu Anda mendapatkan keuntungan
bukan keuntungan, Anda mendapatkan cashback 10% setiap Anda belanja. Luar biasa bukan ya? Luar biasa. Oke. Nah, itu perlu saya jelaskan. Jadi, menurut saya kita tidak usah memikir sampai AM dan AT dulu ya. Jadi kita berpikir cara bekerja dari bisnis ini dulu ketika kita bergabung menjadi free first offer dulu. Jadi sampai di free first offer dulu gitu. Ketika Anda nanti sudah bergabung di free first offer, Anda akan mengerti itu bagaimana posisi di AM, posisi di AT. Anda akan mengerti sendiri. Percaya dengan saya. Nah, oke. Nah, di sini saya jelaskan itu prepare shopper. Nah, prepare shopper ya. Nah, oke. Mungkin secara sepintas saja. Nah, untuk posisi affiliate marketer itu atau disebut AM itu, kita harus memiliki 10 PS. Artinya orang ketika kita sudah jadi PS, kita rekrut orang jadi PS secara langsung, artinya langsung jadi PS itu sebanyak 10 orang. Dan kemudian PS Anda yang 10 itu yang Anda rekrut secara langsung itu merekrut lagi menjadi merekrut orang lagi buat jadi PS itu sebanyak 20 PS Anda berhak jadi AM. Dan Anda bayangkan itu jaringan Anda akan luar biasa, oke? Jaringan Anda akan ada di mana-mana, oke? Apalagi nanti kalau sudah launching, luar biasa penghasilan Anda. Uang Anda akan tetap mengalir. Oke, bisa paham ya? Nah, kemudian di AT itu 3 AM, artinya ketika Anda sudah memiliki 3 AM dan itu 3 AM yang pribadi, artinya misalnya langsung jadi AM 3, kemudian 5 AM dari tim Anda, itu Anda langsung jadi AT. AT itu kalau menurut saya ya nggak usah bekerja lagi ya, maksudnya nggak usah sebar-sebar link lagi. Anda sebagai AT itu ya Anda tinggal training sana sini, Anda menjelaskan. Biarkan anak buah Anda, biarkan tim Anda atau jaringan Anda yang bekerja untuk Anda. Oke. Biarkan tim jaringan Anda yang bekerja untuk Anda. Bisa dibayangkan. Makanya artinya segera rebutan dong gitu ya menjadi AT. Karena akan ada yang namanya jadi di sini kita jelaskan ini bukan MLM ya, bukan MLM. Saya tahu beberapa MLM itu mereka dikasih emang. Jadi di MLM itu kita mengambilkan fee dan poin, mengumpulkan poin fee itu. Artinya kita ditarget. Nah, kalau di Vingo ini Anda cuma merekomendasikan dan tidak ditarget. Mau Anda maju silahkan maju, tidak maju ya terserah, itu terserah Anda gitu ya. Oke. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin jika ada nanti pertanyaan mengenai Vingo ini, bisa Anda tanyakan di kolom komentar ya. Saya akan jawab satu persatu ketika saya memiliki waktu untuk menjawabnya, oke? Dan jangan lupa tanya via WhatsApp juga, nanti akan saya buat di deskripsi, oke? Saya akan buat nanti di deskripsi, saya akan menjelaskan secara detail ke Anda apabila Anda ingin bergabung, oke? Oke, nah oke, sebagai penutup saya akan menjelaskan atau saya akan memberitahukan beberapa testimoni, artinya orang yang sudah berhasil. Oke, nanti mungkin di video saya, nanti di video setelah video ini, jadi saya akan nanti sinkronkan sama video yang testimoni. Dari sana Anda akan melihat betapa luar biasanya Vingo. Oke, betapa luar biasanya Vingo. Oke, tetap semangat, percaya diri, Anda itu akan sukses.
Oke. Nah, ini saya akan kasih tahu beberapa testimoni-testimoni. Nah, mungkin kalau misalnya ini, jadi di sini nih perlu saya jelaskan nih, ada beberapa testimoni. Jadi di sini contoh ada yang 1 bulan sudah ini. Nah, pengisi suara Upin Ipin itu sudah bergabung dengan Vingo. Oke, sudah bergabung dengan Vingo dan dia sudah merasakan hasilnya itu. Nah, oke, terakhir not nih ya, not. Ya. Mungkin Anda yang di Indonesia ya, mungkin Anda yang di Indonesia belum bisa merasakan hasil dari penggunaan aplikasi ya, belum ya gitu ya. Nah, ketika Anda memiliki teman atau link di Malaysia atau Singapura ataupun Thailand, Anda bisa merekomendasikan untuk memakai aplikasi ini berdasarkan kode yang Anda miliki ketika Anda sudah menjadi PS. Biar, kenapa? Apa tujuan saya untuk merekomendasikan Anda untuk mencari link, mencari PS di Malaysia, biar langsung menghasilkan. Mungkin Anda sudah tidak sabar menunggu launching di Indonesia, ya silahkan cari mungkin Thailand, Anda bisa rekomendasikan dan dipastikan barang-barang kita di Vingo itu lebih murah, flash sale-nya itu luar biasa, bahkan ketika di flash sale, ketika kita sudah jadi Fiverr shopper, bahkan ada yang 0 ringgit, artinya gratis. Oke, gratis. Nah, boleh Anda banding-bandingkan harganya nanti antara Vingo dan platform lainnya ya. Oke, bisa Anda bandingkan ya. Oke. Oh ya, kemarin saya mau kasih tahu, ketika Anda nanti sudah gabung di PS Fiverr Shopper, Anda akan diarahkan untuk meeting via Zoom. Nanti akan diarahkan untuk meeting via Zoom, terserah Anda ada waktu atau enggak. Nanti akan selalu dibagikan jadwal untuk meeting. Meeting sama siapa? Ya, meeting sama tim kita yang ada di Malaysia. Jadi untuk lebih meyakinkan bahwa untung dari prospek bisnis di Vingo ini sangat luar biasa. Oke. Pesan saya kepada teman-teman PS baru, sama seperti saya, PS baru, itu tetap semangat. Mungkin teman-teman, wah ini belum ada, yang nanya aja belum ada, yang komen aja belum ada. Jadi ya saya lelah membagikan iklan ini iklan itu, bahkan yang like aja nggak ada. Hello teman, hello PS baru, saya saranin sabar gitu. Kenapa saya katakan sabar? Ini contohnya misalnya gini, saya kasih ilustrasi. Ketika saya juga seperti saya katakan di video saya sebelumnya ya, saya di video saya di menit pertama, saya nggak sengaja bergabung dengan Vingo gitu, nggak sengaja. Jadi artinya ketika Anda menyebarkan reklame atau iklan, misalnya yang udah Anda sebar itu contoh di Facebook itu jutaan pengguna, masa iya nggak ada sekedar yang nanya? Otomatis ketika Anda nanti posting segala macam di Facebook segala macam, teman-teman Anda di Facebook ini apa sih, pasti nanya gitu, ini apa gitu, kenapa dia selalu postingnya itu luar biasa terus gitu, maksudnya nggak pernah libur, nggak pernah ini, selalu di status Anda itu Vingo. Jadi artinya secara nggak langsung Anda sedang mempengaruhi psikologis calon PS Anda. Oke, calon PS Anda. Secara nggak sengaja Anda sedang mempengaruhi psikologis PS Anda. Itu pesan saya. Jadi untuk Anda teman-teman PS baru, tetap semangat, sabar. Nah,
nggak ada yang namanya yang instan, oke? Nggak ada yang namanya instan. Nah, mie instan aja kita harus masak dulu, ya. Mie instan aja kita masak dulu. Terus mie instan itu bisa kita variasi juga, jadi makanan, jadi pedas, jadi kering, jadi berkuah, jadi ini. Itu tergantung kreasi kita, tergantung ini kita. Ketika kita rekomendasikan kepada orang lain bahwa misalnya mie instan itu lebih enak berkuah, lebih enak pedas, lebih enak ditambah sayur, lebih enak. Nah, itu pasti teman-teman Anda akan ada yang mau, atau enak juga ini. Nah, begitu juga dengan Vingo. Jadi ketika Anda memberi atau mengiklankan Vingo, jangan putus asa, tetap semangat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nanti berlalunya Vingo ini, kita lebih leluasa untuk promosi. Oke, jadi kita hanya menggunakan promosi sosial media saja ini ya, sosial media saja, sehingga maksimalkan di sosial media. Marketing yang terbaik itu adalah di sosial media. Oke, saya katakan marketing terbaik itu adalah di sosial media dibandingkan dengan poster, dengan banner gitu ya. Jadi tergantung Anda gitu. Contoh di Facebook banyak itu forum jual beli online. Silahkan Anda bergabung gitu, silahkan Anda bergabung. Nah, Anda share secara menarik setiap hari. Orang dari berjuta-juta itu akan beberapa akan nyangkut gitu ya, nyangkut dan akan bertanya dan akan tertarik. Oke. Nah, jadi tetap semangat, jadi jangan putus asa. Nah, kemudian saya jelaskan kembali buat teman-teman PS, saya kasih tips. Mungkin di Anda berlaku, di teman-teman Anda berlaku ya tips ini. Jadi tips ini ketika kita marketing di luar sosmed ya. Mudah-mudahan nanti setelah corona ini berlalu, kita bisa maksimal promosi di non internet ya. Nah, saya kasih poinnya, saya kasih saran gitu ya. Pertama, tipsnya itu adalah berkunjung menjadi tamu. Oke, berkunjung menjadi tamu di sekolah-sekolah. Artinya contoh Anda sebagai jadi cari SMK yang memang ada jurusan pemasaran. Anda masuk. Nah, Anda masuk seolah-olah Anda itu mengajarkan yang namanya bisnis marketing di via internet, platform atau e-commerce. Saya rasa itu bakalan diterima oleh bidang studi yang mengajarkan, guru yang mengajarkan itu pasti akan memberikan akses kepada Anda. Saya jamin itu 100%. Karena yang Anda berikan itu adalah emang salah satu mata pelajaran yang memang jurusan mereka gitu ya. Nah, tips yang kedua, Anda bisa mencetak banner, roll, dan browser atau apa gitu. Anda tinggal duduk atau menyarankan itu kepada contoh di pusat-pusat belanja di depannya itu. Kita berdiri aja situ, kita minta sama halnya kayak kita sales mobil atau motor yang sering kasih brosur. Jadi itu kita tinggal minta waktu yang belanja saja gitu ya. Jadi kita jelaskan. Di situ ya mungkin ada yang beberapa tertarik. Oke. Nah, tapi lebih saya sarankan itu Anda lebih ke kaum milenial. Oke. Kenapa? Mereka yang mengerti yang namanya e-commerce gitu ya. Nah, yang ketiga itu dekatin RT.
deketin RT-RT, ajak kerjasama. Nah, artinya ajak kerjasama ketika ada acara yang kumpul-kumpul, misalnya ada acara desa gitu, Anda masuk menyelinap, Anda jelaskan prospek bisnis ini gitu. Itu sangat efektif menurut saya gitu ya. Yang keempat itu iklankan atau pasarkan melalui senam sehat. Kenapa saya katakan senam sehat? Pernah lihat ada yang senam sehat di alun-alun yang setiap hari Minggu? Nah, di situ kesempatan Anda. Oke. Nah, yang kelima tipsnya itu adalah buat sebuah undangan berbentuk brosur atau di sosmed. Anda akan mengadakan seminar gratis. Oke. Anda akan mengadakan seminar gratis. Contoh, saya kasih contoh misalnya, ayo hadir di seminar online terbaik ini segala macam menurut poster Anda yang sebar lah gitu. Nah, nanti Anda berkumpul misalnya di warung kopi gitu ya. Nah, jadi yang Anda posting itu, misalnya yang Anda posting itu otomatis nanti contoh ada yang 100 yang Anda ini yang bersedia hadir, misalnya 50 orang, misalnya kita berkumpul di warung kopi yang menyediakan untuk rapat seminar gitu ya, yang menyediakan ruang gitu ya. Nah, disitulah Anda yang bermain. Oke. Nah, cuman ya kendala kita karena masih corona ini, jadi agak susah ya gitu. Jadi untuk saran saya nanti next begitu. Jadi kita tinggal kumpulin ya. Kita kumpulin. Nah, jadi 50 yang ikut seminar, yang minimal 10 yang bergabung jadi PS, itu kan luar biasa. Gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin itu 5 tips yang saya katakan tadi. Saya ulangi kembali, saya kasih kesimpulan kembali. 1, itu hubungin sekolah-sekolah yang memang memiliki mata pelajaran jurusan SMK pemasaran bisnis daring. Nah, yang kedua, apa yang saya katakan tadi, membuka peluang atau memasarkan di depan minimarket atau pusat belanja lainnya. Kita membuka kayak meja gitu atau yang bisa menjelaskan. Oke. Yang ketiga, itu kita membuka yang namanya akses ke RT. Oke. RT, kita mengikuti, kita menyelinap atau kita meminta saran kepada RT. Kita minta jadwalnya, kapan ada pertemuan atau perkumpulan antar desa. Oke, masyarakat desa. Nah, yang selanjutnya itu apa saya katakan tadi, itu membuat poster. Oke. Dan mungkin itu aja tips yang saya berikan. Mungkin bisa bermanfaat kepada PS yang lain. Nah, oke. Tips yang keenam nih. Tips yang keenam. Yang keenam itu apa? Ketika Anda seorang leader atau Anda misalnya, contoh misalnya, Anda bekerja di pabrik yang memiliki karyawan ribuan, yang memiliki karyawan. Ketika Anda misalnya di situ sudah memiliki jabatan atau misalnya sebagai staff, itu kesempatan Anda. Itu kesempatan Anda. Satu pabrik itu bisa ribuan orang. Jadi ketika Anda merekomendasikan orang memakai itu, Anda nggak usah promosi kemana-mana. Luar biasa kan? Jadi itu ingat 6 tips yang saya berikan. Semoga kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama sukses. Mungkin kita bisa berjumpa nanti di setelah kita kaya. Amin. Semoga ya. Semoga kita sukses. Tetap semangat. PS baru. Tetap semangat, luar biasa. Jadi tetap semangat, tetap kobarkan semangatmu agar masa depanmu cerah. Itulah kira-kira. Oke, terima kasih. Ini jangan lupa subscribe dong teman-teman. Jangan lupa subscribe.
saya butuh subscribe itu. Kenapa saya butuh subscribe itu? Jadi biar saya bisa menyebarkan berita Vigo ini melalui Anda atau melalui teman Anda gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda biar teman-teman Anda bisa lebih mengerti apa itu Vigo. Halo malam. Wah, ini saya baru jadi affiliate trainer termuda nih, Bu ya. Kak Seliwang. Iya. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, ini testimoni dari Kak Seliwang, affiliate trainer Indonesia. Silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Sally Wang. Oke, jadi aku mau sharing sedikit aja dari awal aku join sampai aku bisa menjadi AT gitu ya. Nah, jadi awalnya sebenarnya background aku ini pengangguran gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu saya udah banyak banget ikut bisnis yang kayak yang contohnya yang money game segala macam yang nggak jelas. Pokoknya apapun yang bisnis apapun itu yang bisa menghasilkan, aku selalu mencoba tapi semuanya itu gagal gitu. Suatu ketika di mana aku terpuruk banget, aku kayak udah pasrah, nggak tahu mau ngapain lagi, dan aku kayak mencari ini mencari itu tapi nggak ketemu gitu. Dan uh, di suatu hari uh, dan aku dikenalin sama Kodidi gitu. Nah, jadi dia tawarin. Awalnya kayak aku nggak percaya, maksudnya aku udah muak banget gitu kan, karena aku udah ikut banyak banget kayak apa, pokoknya semuanya aku nggak percaya lagi gitu. Tapi kayak apa ya, Kodidi tuh kayak menjamin kayak ini bagus kayak ya udah deh sekali sekali lagi aja deh kan. Banyak nih, aku selalu ingat orang sukses itu kan pasti dia banyak mengalami kegagalan. Kalau dia nggak mencoba gimana dia menemukannya gitu kan. Ya udahlah coba aja deh, karena kan aku orangnya suka mencoba kan. Ya udah aku coba lagi, kalau gagal ya udah gitu kan. Ya udah aku iseng-iseng aku ikut, karena kan modalnya juga nggak gede kan, maksudnya cuma 700.000 awalnya, dan dapat gift pack lagi gitu kan. Dan aku pikir kayak oh ini juga nggak ada resikonya juga dan modalnya juga kecil. Ya udah deh coba-coba aja deh, siapa tahu hoki gitu kan. Nah ya udah aku ikut, karena aku orangnya suka mencoba jadi semuanya aku ikut. Ya udah aku jalanin. Aku fokus untuk ajak 10 orang. Dan kayak gini, kan aku di lingkungan yang kayak mahasiswa, terus aku juga nggak kuliah dan aku juga nggak banyak temen juga. Ada temen, cuman maksudnya mereka itu yang mungkin ekonominya kayak anak sekolah kan, mungkin ekonominya ya maksudnya nggak mendukung lah gitu kan untuk diajak bisnis gitu. Nah, jadi aku caranya kayak promosi sosmed segala macam. Jadi aku kebanyakan itu yang dari luar, yang aku nggak kenal sama sekali malahan gitu. Nah, pokoknya dia aku jalanin dan ketemu 10 orang gitu. Udah 10 orang kayak hari demi hari tiba-tiba aku jadi AM, kayak aku shock sendiri gitu, kayak kok aku jadi AM dan kok tiba-tiba ini income datang terus, kok keren banget gitu kan, dan bisa dicairin lagi gitu kan, kayak gila ini keren banget, jadi aku harus fokusin gitu kan. Nah udah itu udah semakin hari semakin rame, semakin hari semakin rame, semakin hari semakin rame, kayak shock sendiri, kayak kaget juga gitu kan. Tapi aku juga percaya sih ini juga pertolongan dari yang di atas, karena memang kemarin-kemarinnya itu aku memang sangat terpuruk banget mencari mencari pokoknya suatu peluang yang bisa menghasilkan duit. Dan aku juga nggak menyangka per hari ini aja aku bisa dapat income 6 juta. Aku nggak pernah kebayang, sampai pokoknya seumur hidup aku nggak pernah dapetin income segede itu gitu. Jadi uh, gini, sebenarnya untuk kita-kita yang di sini, yang di video, pokoknya yang ikut Zoom ini, aku cuman ini sih kayak mau kasih satu tips aja buat kalian yang maksudnya masih netting gitu kan. Karena kan ya memang belum launching gitu kan. Ya udah kita sabar dulu aja. Yang penting itu ya kita positif mindset aja. Maksudnya kita berpikir positif aja gitu kan. Karena sesuatu yang positif pasti mendatangkan hal yang positif juga gitu. Jadi intinya gini sih,
kita nggak perlu jauh-jauh aja. Contoh kita mau join aja, itu kita dapat produk gitu kan, dan itu juga dapat voucher juga. Dan dipikir-pikir itu nggak ada resiko sama sekali. Kalau misalkan memang gagal pun ya udah 700 juga nggak bikin kita miskin gitu kan. Dan kan juga banyak testimoni juga, contohnya aku sendiri. Aku bisa withdraw udah berpuluh juta juga gitu kan, dan aku shock dan aku kayak apa ya, ini suatu keajaiban lah buat aku gitu kan, karena kebanyakan dari teman aku juga apa ya, mereka juga mungkin mereka kerja, mereka cuma dapat hasil yang nggak segede ini gitu loh, tapi dengan ini aku nggak menyangka sama sekali gitu kan. Caranya juga nggak terlalu sulit juga, cuman ajak orang download, itu download juga gratis gitu kan. Ketika gratis dia lihat produk, dia bandingin sama yang lain, itu murah, dan dia bakal nanya sendiri gitu kan, kok ini murah, aku mau beli dong. Nah nanti juga kita bisa kasih tahu dia, ini upgrade aja, nanti bisa dapetin hak bisnis tuh gini-gini. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga kan untuk ajak orang, karena download itu gratis gitu kan. Nah ya udah, kalau nanti kalau misalkan kita update status tentang income-nya leader kita, nanti lama-lama juga dia bakal nanya sendiri, kok bisa dapat income sih, aku mau dong, apalagi dengan kondisi corona seperti ini gitu kan, semua pada stay home, semua pasti lihat handphone, dan semua pasti baca-baca. Kayak contoh sekarang ya, kan corona nih, nah jadi semua pada stay home, dan kebanyakan aku itu kan promosi di sosmed. Nah, banyak banget yang japri, banyak banget, sampai aku nggak bisa tidur, sampai bangun tidur ketidur lagi, dan itu handphone mulu gitu. Jadi caranya kalian kalau memang mau cari prospekan, maksudnya mau cari mau rekrut orang, dan kalian nggak tahu, bingung mau rekrut siapa, kalian bisa di sosmed. Itu sosmed sangat sangat ini deh, pokoknya sangat berpeluang deh, karena kan contohnya di Facebook aja itu udah jutaan orang. Nah, jadi cara aku bagi tips dikit aja gitu ya, buat kalian yang mungkin masih PS dan kalian mau naik ke AM, caranya gimana gitu-gitu kan. Nah, caranya pakai sosmed. Jadi kalian bikin web dulu. Jadi ada satu, jadi aku bikin web sama si temannya Kodi, harganya cuma 100.000 doang. Nah, udah itu ya udah, kita juga bikin WA bisnis gitu, WA bisnis. Nanti kita edit, pokoknya nanti seolah-olah kita kayak official gitu kan. Nah, terus udah itu ya udah, kita bikin kata-kata promosi yang menarik orang untuk klik web itu gitu. Terus kita share deh kemana aja, ke grup, contoh ke grup Facebook apapun deh, pokoknya kan banyak banget tuh grup berjuta-juta, banyak banget. Nah itu bisa dipost-post terus menerus, dan nggak mungkin dengan jutaan orang lihat, nggak mungkin satupun nggak klik gitu. Nah ketika dia klik itu kan akan menuju ke WA kita. Nah nanti juga dia bisa nanya gitu kan. Terus kita ya udah, kita rayu-rayu, kita ajak dia ke grup gitu kan, undang ke grup, terus dia pasti bisa lihat nih, ini rame banget dapat duit, dia pasti bisa nanya sendiri gitu, ini gimana caranya, gini gitu. Nah, yang penting gitu sih. Yang penting usaha, berjuang, berdoa. Nggak mungkin kita berusaha semaksimal mungkin. Nggak mungkin lah Tuhan jahat biarin kita nggak dapat hasil gitu kan. Tuhan pasti lihat lah gitu. Lihat perjuangan kita kayak gimana. Yang penting selalu berjuang, berdoa. Dan kalau tips aku dari aku sendiri, aku ini gini. Tips aku adalah bekerja dan berdoa gitu. Karena aku juga percaya ini juga semua berkat dari Tuhan. Dan karena aku kan banyak hutang juga ya. Dan aku mau cerita sedikit, aku tuh banyak hutang ratusan juta karena aku ketipu. Dulu aku sharing sedikit aja. Jadi ketika aku lulus dari SMA, aku itu pengen ke Aussie, pengen ke luar negeri deh intinya. Karena gajinya kan gede. Tahu-tahu aku pokoknya ketipu dan habis ratusan juta. Dengan umur aku waktu itu 18 atau 19 tahun gitulah. 2 tahun yang lalu deh, sekarang kan udah 20. Nah, pokoknya aku ketipu dan aku banyak utang sana sini, dan pokoknya banyak utang. Aku kayak hampir bunuh diri, tapi nggak jadi untungnya. Ketika waktu pada malam hari itu gitu kan, aku nonton maksudnya video motivasi dari Miss Mary Riana gitu kan. Nah, aku nonton motivasinya dia tentang yang mungkin harus move on, jangan mengingat masa lalu lagi gitu kan, harus move on. Aku jujur aja, aku pernah sempat bunuh diri, tapi
waktu itu aku pokoknya nonton video Meridiana dan aku termotivasi dan aku kayak mengingat, maksudnya aku rekam ke otak dan aku harus move on, aku harus bisa. Dan aku juga bermimpi untuk ketemu Miss Meridiana. Dan maksudnya aku nggak menyangka sama sekali sekarang aku udah menjadi talentnya Meridiana dan aku setiap bulan bisa ketemu dia dan aku YouTuber juga. Jadi aku talentnya si Miss Mary. Jadi waktu itu Miss Mary itu bikin suatu audisi Meridiana Starset namanya. Jadi aku ikut dan aku lolos dan aku menjadi talentnya Meridiana. Dan itu kayak amazing banget, kayak aku kaget, maksudnya aku bersyukur banget gitu kan bisa dimentor sama Meridiana secara langsung gitu. Jadi selama ini yang